Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan podcast misteri, apa kabar semuanya? Selamat pagi, siang, sore, dan malam yang sedang mendengarkan dan menonton video ini. Kembali lagi bersama gue Joe. Kali ini gue mau bawain sebuah cerita yang gue dapet di X dengan penulis bernama M. Sidik Tanya Demit. Dan judulnya adalah Tamu Tengah Malam. Sebelum masuk ke ceritanya, support channel ini untuk tinggalkan like, komen, dan subscribe. Oke, tanpa berlama-lama, langsung aja kita menuju ke ceritanya. Cerita ini aku dapat ketika hari Minggu kemarin main ke daerah atas, tepatnya ketika mengunjungi saudaraku yang kerja di perkebunan teh di sana. Di sana ada rumah, yaitu rumah-rumah bagi para pegawai perkebunan teh. Niat aku ke sana mau bersilaturahmi ke saudaraku. Di sana aku makan dan ngobrol-ngobrol sampai akhirnya saudaraku cerita tentang pengalamannya yang membuat aku tertarik untuk mendengarkan karena berhubungan dengan kisah horor. Ya, begitulah keluargaku. Memang kita kalau sudah kumpul pasti ada aja ceritanya. Kembali lagi ke rumah-rumah yang digunakan para pegawai di kebun teh. Rumah itu terletak gak jauh dari rumah saudaraku. Katanya mereka mengalami hal yang menakutkan atau horor. Bahkan karena kejadian itu, seluruh area itu jadi angker selama beberapa bulan. Karena rumahnya takut diketok oleh sesuatu yang membuat mereka ketakutan. Awal mulanya ada seorang mandor perkebunan teh, kita sebut aja namanya Andi. Andi ini baru bekerja di perkebunan selama 1 tahun. Nah, karena semua pekerja di perkebunan tersebut mendapat rumah dinas, jadi dia tinggal di sana dengan para pekerja seperti saudaraku ini. Singkat cerita, pada suatu malam, tepatnya malam minggu, tiba-tiba dia dikejutkan oleh kedatangan seseorang yang mengetuk pintu rumahnya. Awalnya Andi ini kebingungan. Tumben-tumbenan ada yang mengetuk rumahnya tengah malam. Soalnya biasanya di atas maghrib tempat itu sudah sepi dan mereka sudah ada di dalam rumahnya masing-masing bersama keluarganya. Andi yang tinggal sendirian di rumah tersebut akhirnya membuka pintu itu dan terlihat di sana ada seorang ibu-ibu yang berdiri dengan wajahnya yang ketakutan. Andi seketika bertanya dalam hatinya, "Kenapa ada ibu-ibu tengah malam gini ke rumah saya? Bu Lilis, ada apa? Kenapa datang malam-malam begini?" kata Andi dengan nada yang heran. Andi mengira Bu Lilis itu datang untuk pinjam uang, karena ya wajarlah dia adalah atasan Pak Andi. Jadi wajar kalau suka ada pegawai yang sering pinjam uang atau kasbon kepadanya. Bu Lilis hanya diam sejenak, tapi dia tiba-tiba berkata bahwa dia ingin ikut masuk ke dalam rumah Pak Andi. Dan dia bilang bahwa dia nggak bisa pulang pada malam hari ini ke rumah dinasnya. Andi merasa keheranan dengan gelagat aneh Bu Lilis. Wajahnya seperti ketakutan, dan ketika dia masuk, Andi langsung melihat sekeliling rumah untuk mencari tahu apa yang sebenarnya dia takutkan pada saat itu. Begitu pintunya ditutup dengan rapat, Andi langsung menghampirinya ketika dia duduk di dalam rumah Andi. Tangannya terlihat gemetar, dia masih terlihat gelisah dan memandangi beberapa jendela yang tertutup rapat dan pintu yang terkunci. "Bu, ada apa? Kenapa ibu tidak bisa kembali ke rumah ibu?" tanya Andi yang heran dengan gelagat Bu Lilis pada saat itu. Bu Lilis hanya bisa menggelengkan kepalanya. Lalu dia berkata bahwa dia ketakutan sehingga dia tidak mau pulang dulu ke rumah pada malam itu. Andi lalu mencari tahu apa yang dia takutkan pada saat itu. Lalu tak lama dia bercerita bahwa dia seperti diawasi oleh sesuatu yang tidak terlihat di rumah tempat dia tinggal. Dia berkata bahwa dia sering mendengar langkah kaki yang bergerak di sekitar rumah, seperti yang mengawasi dirinya. Dia ketakutan, karena di rumah itu dia tinggal sendirian juga. Lalu dia juga sering mendengar sesuatu yang jatuh ke sumur dan ketika dia lihat, ternyata tidak ada apa-apa. Andi mencerna perkataan Bu Lilis bahwa dia sedang diteror oleh hantu atau sesuatu tak kasat mata sehingga dia ketakutan. Karena wajar saja, rumah-rumah ini sudah ada pada zaman Belanda. Dan semua pegawai hanya bisa menempati rumah ini tanpa pernah memilikinya selama bekerja di sini. Namun ada hal aneh yang terjadi. Kalau dia ketakutan, kenapa dia tidak mengetuk rumah tetangganya yang lebih dekat dengan rumah dia? Bu Lilis hanya menjawab bahwa dia sudah melakukan hal itu, tapi tidak ada yang membuka pintunya seperti yang dia lakukan. Bu Lilis semakin ketakutan, bahkan dia minta tolong kepada Andi agar bisa tinggal lebih lama di rumahnya hingga semuanya aman. Awalnya, Andi hanya mengiyakan apa yang dikatakan Bu Lilis. Bahkan dia berencana akan meminta bantuan para pekerja yang lain untuk menemaninya di rumahnya ketika dia sudah tenang. Namun ketika dia berpikir seperti itu,
tiba-tiba dia mendengar sebuah langkah kaki yang mendekat ke rumahnya. Langkah pelan itu datang dari kejauhan. Di tengah-tengah keheningan seperti ini, Andi bisa dengan jelas mendengar suaranya. Seketika dia waspada, dan dia menyadari bahwa apa yang dikatakan Bu Lilis selama ini kini bisa menjadi kenyataan karena apa yang dialami Bu Lilis kini hal tersebut mendekat ke rumahnya pada saat itu. Langkah kaki ini bukanlah langkah kaki biasa. Langkahnya terdengar sangat berat, apalagi di jalanan setapak di luar sana yang terbuat dari tanah dan lumpur perkebunan. Suara langkah kaki itu berhenti selama beberapa detik tepat di depan rumahnya. Lalu tak lama berjalan lagi secara perlahan. Dimulai dari pintu depan rumah, lalu mengelilingi hingga pintu dapur. Lalu tak lama kembali lagi ke pintu depan. Andi merasa ada sesuatu yang tidak beres dengan hal ini. Bahkan aku sendiri berpikir bahwa ini sepertinya bukan makhluk halus, namun merupakan manusia yang ingin mencelakakan Bu Lilis. Dia tidak tahu ada masalah apa di dalam kehidupannya. Namun, melihat Bu Lilis yang ketakutan seperti itu, sepertinya ini bukan akibat makhluk halus atau sesuatu yang tidak nyata. Andi yang berpikir bahwa itu manusia, tiba-tiba mengambil sebuah golok yang ada di dapur. Dia sengaja tidak membuka golok itu karena berusaha agar tidak terjadi sesuatu yang mengerikan. Namun, dia juga harus bersiap-siap jika itu bisa mengancam nyawanya, sehingga dia siap mencabut golok itu dari sarungnya. Andi berjalan ke arah pintu dengan golok di tangan. Dia perlahan membuka pintu itu. Namun ketika dibuka, semuanya mendadak hening. Dia bahkan keliling rumah untuk memastikan suara itu benar-benar menghilang. Dan ketika dirasa aman, dia akhirnya kembali ke Bu Lilis untuk menenangkannya. Awalnya Bu Lilis akan diantar pulang, tapi dia menolak dan masih merasa takut. Bahkan dia masih ingin tinggal di rumah Andi lebih lama. Karena Andi kebingungan, akhirnya dia berkata bahwa dia boleh menginap di rumah Andi dan pulang ketika pagi tiba. Karena besoknya itu hari Minggu, jadi pekerjaan untuk memetik daun teh libur sehingga dia bisa beristirahat atau pulang ke kampung keluarganya agar dia bisa tenang. Andi yang tidak enak dengan hal itu akhirnya membereskan kamarnya, lalu membiarkan Bu Lilis tidur di kamarnya dan dia tidur di ruang tengah. Setelah kejadian itu, Andi tidak pernah mendengar suara langkah kaki yang mendekat lagi ke rumahnya. Bahkan hingga pagi menjelang, Andi sampai ketiduran di ruang tengah dan menunggu Bu Lilis bangun untuk pulang ke rumahnya. Tapi setelah jam 9 malam, tidak ada tanda-tanda Bu Lilis bangun. Awalnya dia ragu untuk membangunkannya, apalagi dia adalah wanita. Tapi karena dia juga ada kegiatan, mau tidak mau harus membangunkannya pada saat itu. Andi mencoba untuk mengetuk pintu kamar dan tidak ada jawaban. Hingga akhirnya dia memaksa untuk membuka pintu kamarnya. Dan ketika dibuka, ternyata Bu Lilis menghilang. Dan kasur juga spray yang semalam dia bereskan posisinya masih sama seperti semalam. Andi langsung memeriksa seluruh kamar. Bahkan dia sampai membuka pintu dan mencari Bu Lilis yang hilang. Hingga ketika dia keluar, dia ketemu dengan Pak Asep yang merupakan pekerja seperti Bu Lilis. Dia terlihat sedang mencari kayu bakar di sekitar kebun teh yang ada di dekat rumahnya. Andi bertanya tentang Bu Lilis kepada Pak Asep, dan Pak Asep berkata, mungkin Bu Lilis sudah pulang ke rumahnya yang di kampung, karena setiap seminggu sekali dia selalu pulang, jadi mungkin saja dia pulang pagi-pagi, dan nanti akan pulang lagi sore karena besok harus kerja. Karena jawaban Pak Asep sedikit masuk akal, jadi Andi hanya mengiyakan apa yang dikatakannya. Karena memang bagi para pekerja yang kampungnya dekat, biasanya mereka suka pulang ketika libur, dan itu juga terjadi pada Bu Lilis. Akhirnya, Andi tidak memikirkan itu lagi. Dia kembali ke rutinitas di hari Minggunya itu. Suasana kebun teh sangat enak untuk bersantai, namun hari Minggu itu rupanya diguyur hujan, dan itu sampai malam tiba. Andi yang seharian di rumahnya ingin tidur cepat karena besok pagi banyak teh yang harus dipanen agar bisa memenuhi target hariannya. Namun dia tidak bisa tidur, seperti ada yang mengganggu rumahnya. Andi merasa bahwa seperti ada yang jalan mengelilingi rumahnya. Lalu ada sesuatu yang jatuh ke sumur sehingga membangunkan tidurnya. Andi langsung bangun dan mengecek itu semua. Namun tidak ada apa-apa ketika dia cek ke kamar mandinya. Dan tiba-tiba ketika dia balik ke ruang tengah, dia dikejutkan oleh kemunculan Bu Lilis yang tiba-tiba berdiri di depan pintu dengan tubuhnya yang basah kuyup. Rambutnya meneteskan air, dan tetesan itu menciptakan genangan air kecil di lantai. Wajahnya terlihat pucat, bahkan matanya cekung, dan dengan kedua matanya yang sedikit menghitam.
Dia langsung berjalan dan melangkah masuk ke dalam, meninggalkan jejak basah di setiap langkahnya. Dan itu membuatnya heran atas apa yang dia lakukan. Andi yang kaget dengan hal itu langsung mendekati Bu Lilis lagi. Dan Bu Lilis tiba-tiba berkata bahwa dia tidak bisa tinggal di rumah itu karena dia takut sesuatu yang masih mengawasinya. Dia benar-benar ketakutan, bahkan Andi berusaha untuk menenangkannya. Bahkan dia sampai berkata kalau misalkan dia ingin pindah, nanti Andi bisa bicara ke atasannya untuk mencari tempat tinggal baru untuknya. Di tengah-tengah kebingungan itu, Andi kembali dikejutkan oleh ketukan pintu dari depan. Dia kaget karena ketika ketukan pintu itu terdengar, Bu Lilis berkata bahwa dia tidak boleh membuka pintunya karena dia ketakutan. Ketika Bu Lilis berkata seperti itu, suasana rumah mendadak dingin, seperti ada hawa dingin yang masuk dari sela-sela dinding yang terbuat dari kayu. Pandangannya terus menatap ke arah pintu. Andi menerka-nerka apa yang ada di luar sana dan kenapa dia terus-menerus meneror Bu Lilis. Namun, tak lama kemudian terdengar sebuah suara dari pintu depan rumahnya. Suara yang familiar di telinganya, yang terdengar seperti sedikit berteriak, "Punten, Pak Andi, bangun Pak, buka pintunya Pak." Hal itu rupanya membuat dia langsung lari ke arah pintu dan membuka pintunya. Dan di sana terlihat Pak Asep dengan badan yang sudah basah kuyup berdiri di depan rumah. "Pak, Bapak harus ikut sekarang," katanya tanpa ada basa-basi. "Maksudnya Pak?" tanya Pak Andi bingung. "Pokoknya ikut Pak, kita ke rumah Bu Lilis sekarang," kata Pak Asep sambil menarik tangan Pak Andi. Seketika Andi menahannya dan Pak Andi berkata, "Sebentar Pak, ada apa dengan Bu Lilis? Perasaan tadi Bu Lilis ada di..." Andi menoleh ke arah ruang tengah dan ternyata di sana kosong. Bu Lilis tidak ada di sana. Yang ada hanyalah sisa air yang jatuh dari tubuhnya yang basah. Pak Asep yang mendengar hal itu seketika langsung mengerutkan dahinya. Dia tahu tentang Bu Lilis, namun nampaknya dia menyembunyikannya sehingga dia hanya memandang Andi dengan perasaan yang takut. "Bu Lilis nggak mungkin kesini Pak Andi," kata Pak Asep sambil melirik ke ruang tengah. "Pokoknya Pak Andi harus ikut sekarang. Nanti Pak Andi bisa menyimpulkan sendiri ketika sudah sampai di sana," kata Pak Asep. Ketika mereka sampai, rumah Bu Lilis sudah dipenuhi oleh beberapa pekerja lain yang nampak tegang. Beberapa dari mereka menunggu di luar, beberapa yang lainnya sudah berada di dalam rumah. Mereka berkumpul di sekitar sumur yang ada di kamar mandi belakang. Dan Pak Asep seketika langsung membawa Andi ke sana. Seketika bau busuk langsung tercium ketika Pak Andi mendekat ke arah kamar mandi. Pak Asep yang berdiri di sampingnya hanya bisa diam dengan wajahnya yang tegang. Andi sebenarnya tidak tahu apa yang terjadi. Namun, Pak Asep langsung meminjam senter dari salah satu pekerja dan menyorotkan cahaya senternya ke dalam sumur. Dengan tatapan yang serius, dia memaksa Pak Andi agar melangkah lebih dekat dan melihat apa yang ada di dalam sana. "Bu Lilis gak mungkin ada di rumah Pak Andi. Dia berada di sini sekarang, Pak," kata Pak Asep dengan nada suara yang berat. Dengan tubuh yang gemetar, Pak Andi langsung memegang tepian sumur dan mencondongkan tubuhnya ke dalam sumur. Cahaya senter yang menembus kegelapan kini terlihat dengan jelas. Dan semakin lama semakin membuatnya yakin bahwa ada sesuatu di sana. Terlihat di bawah sana ada sosok tubuh manusia yang terbalik, kepalanya yang tenggelam di air yang gelap, sementara kedua kakinya menjulur ke atas dengan posisi yang kaku. Itu adalah Bu Lilis, seseorang yang selama 2 malam ini datang ke rumah Pak Andi dengan wajahnya yang ketakutan. Sosok yang baru saja Pak Andi temui beberapa menit yang lalu di rumahnya dan mendadak menghilang. Dan kini tubuhnya ada di dalam sumur dengan keadaan yang tidak bernyawa. Baju dan celananya sama persis dengan apa yang dia lihat di rumahnya pada saat itu. Dan seketika membuatnya gemetar. Pak Andi mundur 1 langkah, tubuhnya mendadak lemas dan nafasnya terasa berat setelah melihat pemandangan itu. Lalu tak lama dia pingsan. Rupanya dari hari Sabtu, Bu Lilis sudah jatuh ke sumur dengan posisi terbalik. Ada desas-desus bahwa Bu Lilis semasa hidupnya memiliki hutang. Dan dia kerja di perkebunan teh tersebut untuk menyembunyikan dirinya dari para penagih hutang. Tapi dia ketakutan dan para penagih akan datang ke rumahnya untuk menagih hutangnya, sehingga dia mencari tempat untuk bersembunyi. Namun naas, dia malah terjatuh atau mungkin sengaja menjatuhkan dirinya ke sumur tersebut dengan posisi kepala yang terbalik karena masalahnya tersebut. Saudaraku berkata bahwa itu disebut jurik numpak kuda atau hantu yang berkuda. Kenapa merasa seperti itu?
karena dia merasa dia tidak sadar dia itu sudah meninggal. Sehingga dia berkeliling seperti orang naik kuda. Mungkin jiwanya belum tenang karena jasadnya belum ditemukan. Dia mengetuk setiap rumah termasuk rumah saudaraku, namun saudaraku tidak sadar akan hal itu. Dan ketika dia mengetuk rumah Pak Andi, dia membukanya. Dia masih ketakutan, jiwanya masih menyangka bahwa dia diawasi oleh orang-orang yang menagih hutangnya. Hingga akhirnya dia sadar bahwa sebenarnya Bu Lilis yang datang ke rumahnya bukanlah manusia, namun jiwa yang tidak sadar bahwa dia sudah meninggal. Terima kasih sudah menonton dan mendengarkan video ini. Bagi kalian yang ingin melihat langsung tweetnya di X, langsung aja mampir ke akunnya MSidik Tanya Demit. Oke, terima kasih semuanya. Semoga dengan adanya cerita ini bisa dijadikan pelajaran untuk para kawan-kawan semua. Bagi kalian, jika ada pengalaman horor, boleh kirimkan ke email kita yang ada di deskripsi video ini. Terima kasih semuanya. Gue Joe, peace out.